Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiai Rahman Amdani dengan NIM A1J22457. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hakikat berbahasa. Dari mata kuliah psikolinguistik. Secara hakikatnya, berbahasa berarti menggunakan sistem lambang bunyi untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan maksud kepada orang lain. Bahasa juga merupakan alat komunikasi utama manusia yang lahir dan kebutuhan sosial untuk berinteraksi. Berbahasa bukan hanya sekedar pengucapan, tetapi juga melibatkan proses mental atau pikiran dan penalaran. Proses sosial atau bisa disebut interaksi antara individu, dan proses budaya atau penggunaan bahasa sebagai norma di dalam masyarakat. Artinya itu, hakikat berbahasa adalah kegiatan manusia yang bersifat sistematis, bermakna, dan sosial untuk mencapai tujuan komunikasi. Selanjutnya ada ciri-ciri hakikat berbahasa. Bahasa adalah sistem yang tersusun secara teratur dan memiliki pola. Contohnya itu ada misalnya kalimat ibu-ibu membeli bunga tidak bisa diacak menjadi bunga itu membeli karena akan mengubah maknanya. Hal ini menunjukkan bahasa memiliki aturan gramatikal yang mengatur cara penggunaan kata dan struktur kalimat. Dan bahasa juga merupakan lambang bunyi. Bahasa terbentuk dari bunyi yang dilambangkan melalui kata. Misalnya itu bunyi A, I, U membentuk kata air yang mewakili konsep cairan bening. Dan ada juga bahasa tidak langsung menunjukkan benda, tetapi mewakilinya melalui lambang bunyi. Bahasa juga bersifat arbitrer, bisa disebut mana suka. Tidak ada hubungan logis antara lambang dengan maknanya. Misalnya kucing dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggrisnya cat. Kalau kucing dalam bahasa Jepangnya bisa disebut neko. Semuanya bermakna sama, tapi bentuk bunyinya berbeda. Ini membuktikan kesepakatan sosial lah yang membuat lambang itu bermakna, sangat-sangat bermakna. Bahasa bersifat konvensional agar komunikasi berjalan efektif. Penutur bahasa harus sepakat terhadap makna suatu lembaga. Contohnya itu semua penutur bahasa Indonesia sepakat bahwa kata meja berarti tempat untuk menaruh benda. Dan bahasa bersifat produktif. Bahasa memungkinkan manusia menciptakan kalimat. Bahasa memungkinkan manusia menciptakan kalimat baru tanpa batas. Itu setiap generasi lanjut terus, meskipun jumlah kata dalam suatu bahasa terbatas. Hal ini disebabkan kemampuan manusia mengombinasikan unsur bahasa atau kata frasa kalimat secara efektif. Bahasa bersifat dinamis melalui berkembang dan berubah sesuai perkembangan zaman, budaya, dan teknologi. Contohnya itu ada dahulu surat elektronik. Misalnya kita ingin mengirim surat melalui tulisan, dan sekarang bisa berupa DM-an atau chat-chatan. Dulu ada telepon genggam, dan sekarang HP atau ponsel yang sangat canggih. Perubahan ini menunjukkan bahasa hidup dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang saling berkembang setiap generasi dari generasi. Bahasa bersifat manusiawi. Bahasa hanya dimiliki oleh manusia, tidak dengan hewan, yang berkomunikasi tetapi tidak memiliki struktur dan makna simbolik kompleks seperti manusia. Bahasa juga bersifat sosial, yaitu ada bahasa lahir,
tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Tanpa masyarakat, bahasa tidak mungkin ada atau digunakan. Maka, bahasa mencerminkan kebudayaan dan kepribadian kelompok penuturnya. Dan ada juga hakikat berbahasa dari segi ilmiahnya. Dalam kajian linguistik, berbahasa adalah penggunaan sistem lambang bunyi yang memiliki struktur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Fonologi atau bisa disebut bunyi bahasa, morfologi bisa disebut pembentukan kata, sintaksis bisa disebut susunan kalimat, dan semantik bisa disebut makna. Jadi, kegiatan berbahasa mengikuti aturan-aturan ilmiah yang disebut kaidah linguistik. Secara psikolinguistiknya, berbahasa melibatkan proses mental dan kognitif. Otak mengolah ide menjadi kata, atau bisa disebut encoding. Kata diucapkan menjadi bunyi. Pendengar menangkap bunyi lalu memahami makna, atau disebut juga dengan decoding. Beda sama encoding. Maka berbahasa adalah proses mental sekaligus sosial yang kompleks, dan juga ada fungsi bahasa dalam kehidupan. Fungsi komunikasi atau alat menyampaikan ide, informasi, dan perasaan. Fungsi dan ada bisa dibilang dengan fungsi ekspresi diri. Fungsi ekspresi diri bisa disebut dengan mengungkapkan emosi dan identitas diri. Dan ada juga fungsi alat berpikir. Bahasa menjadi sarana berpikir. Bahasa bisa disebut sarana berpikir secara logis dan traktor. Dan ada juga fungsi sosial dan budaya, mempererat hubungan sosial dan melestarikan nilai budaya. Dan ada juga fungsi integrasi dan adaptasi sosial, bisa membantu manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan bermasyarakat. Dan ada komponen dalam proses berbahasa. Penutur bisa disebut orang yang menyampaikan pesan, dan pendengar bisa disebut dengan sebagai orang yang penerima pesan. Pesan atau makna bisa disebut dengan hal yang ingin disampaikan. Dan ada juga kode atau bisa disebut bahasa, sistem lambang yang digunakan, saluran atau dibilang media, suara, tulisan, isyarat, atau teknologi. Dan ada juga kontekstual, kondisi sosial, waktu dan tempat yang mempengaruhi makna. Contohnya itu ada jika seorang berkata dingin, misalnya contoh, jika seorang berkata dingin ya di sini, maknanya bisa berbeda. Maknanya itu bisa berbeda tergantung konteks. Bisa berarti benar-benar dingin, bisa juga bermakna sindiran, agar jendela. Sindiran yaitu kita menyindir teman kita agar menutup jendela tersebut karena dingin. Artinya itu berbahasa melalui dipengaruhi oleh konteks. Dan juga hakikat berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu di sekolah, bahasa digunakan untuk memahami pelajaran, dan bisa juga dibilang berdiskusi, menulis, dan berpikir kritis. Kalau di masyarakat, bahasa berfungsi sebagai alat interaksi sosial, alat diplomasi, dan penanda identitas budaya. Sedangkan di media, bahasa berfungsi menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan tentang hakikat berbahasa. Mungkin saya akan menyimpulkan tentang hakikat berbahasa yang telah saya sampaikan tadi. Hakikat berbahasa adalah bahwa bahasa merupakan sistem lembaga bunyi yang arbitrer, konvensional, dinamis, produktif, dan manusiawi. Digunakannya untuk berpikir, berkomunikasi, serta membangun hubungan sosial dan kebudayaan. Berbahasa tidak hanya kegiatan berbicara, tetapi juga hasil dari kemampuan berpikirnya manusia dan cerminan kebudayaan, serta alat utama untuk mengembangkan pengetahuan dan peradabannya. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat menyalurkan pikiran dan bertukar pikiran.
untuk membentuk kerjasama ataupun mewariskan nilai-nilai kehidupan dari generasi ke generasi yang akan mendatang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.